البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu berhubungan dengan siapa itu seutama-utama wanita di jagat raya ini. Indaka nabilkum. Siapa saja mereka yang dikumpulkan penyebutannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis. Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Khadijah bintu Khuwailid, Asyah imra'atu Fir'aun, Asyah bintu Muzahim. Baik, terus Maryam bintu Imran. Baik, jelas. Musa ikhwanifillah juga apa? Musa ibnu Imran. Di sini Maryam bintu Imran. Apakah keduanya bersaudara? Indak Aba Muhammad? Tidak. Lalu apa? Nah, mereka bersaudara di atas tauhid. Bersaudara di atas tauhid. Tapi Imran ayahnya Maryam dan Imran ayahnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam itu orang yang berbeda. Kenapa? Karena jaraknya jauh. 1000 tahun lebih antara keduanya. Dan memang orang-orang terdahulu dan juga berlaku pada saat ini, orang tua menamakan anak-anaknya dengan nama-nama orang-orang soleh sebelumnya, sehingga seorang ikhwanifillah jangan kemudian intinya mencari nama yang tidak ada yang menyamai. Ini adalah apa? Adalah suatu tekad yang keliru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya kebiasaan orang-orang saleh yang menamai anak-anaknya dengan orang-orang saleh sebelumnya atau para nabi sebelumnya. Juga dengan nama-nama ta'bid diperhambakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diperhambakan kepada Allah dengan dinisbahkan atau diidhofahkan kepada nama dari nama-nama Allah. Abdul Ghafur, Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Khaliq dan seterusnya. Itu juga nama-nama yang bagus. Jangan yang menjadi apa? Menjadi pilihan, yang penting nyari nama yang tidak ada yang menyamai. Bahkan yang lebih parah pada zaman ini banyak meniru nama-nama dari orang-orang fasik wal'iyadzubillah. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya. Man hiya sayyidatu nisa'il jannah. Siapa itu pimpinan para wanita-wanita penduduk surga? Wal jawab Fatimah radhiyallahu anha bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini telah kita lewati hadis secara khusus berhubungan dengan keutamaan Fatimah radhiyallahu anha dalam pelajaran apa? Dalam Ishriniyat.
Qala wa dalilu hadithu Aisyah radhiyallahu anha qalat aqbalat Fatimatu tamshi ka'anna mishyataha mashyun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatimah datang berjalan seakan-akan cara jalannya dia seperti jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Dan memang ikhwan fillah dalam banyak riwayat disebutkan bahwasanya tidak ada yang lebih mirip dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dari berbagai sisi, mulai dari cara jalannya, sifatnya dan seterusnya. Naam, yang lebih mirip daripada Fatimah radhiyallahu anha. Karena memang anak ikhwan fillah ketika memperhatikan orang tuanya yang akan meniru darinya banyak hal. Oleh karena itulah hendaknya orang tua memperlihatkan kepada anak-anaknya hal-hal yang baik untuk mereka tiru. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ama tardayna an takuni sayyidatan nisa'i ahlil jannah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Fatimah, tidakkah engkau ridha untuk menjadi pimpinan para wanita penduduk surga? Nah, pada hadis ini akhwani fillah terjadi peringkasan. Karena dalam riwayat yang lengkap, Fatimah datang untuk menemui sang ayah yang saat itu sedang sakit dan dirawat di rumah siapa? Sakitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Khalid. Di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Naam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih di sana. Kemudian saat itu semua istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkumpul. Datanglah Fatimah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membisikkan kepadanya, kemudian menangis. Apa yang dibisikkan oleh Nabi kepada Fatimah sehingga menjadikan Fatimah menangis? Hendak alif. Nah, Nabi membisikkan bahwasanya Jibril yang biasanya setiap tahun membacakan Al-Quran di malam Ramadan 1 kali khatam, tapi pada tahun itu membacakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 kali. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memahami bahwasanya itu adalah alamat tentang dekatnya ajal. Maka Fatimah kemudian menangis. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membisikkan yang kedua kalinya, dibisiki lagi. Kemudian Fatimah tertawa dengan sebab itu. Apa yang dibisikkan? Hendak Ismail. Nah, bahwasanya dia adalah kelak akan menjadi wanita penghuni surga, bahkan menjadi pimpinan wanita-wanita penghuni surga. Baik, sebagaimana dalam hadis ini. Sehingga Fatimah tertawa gembira dengan kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga di riwayat yang lain bahwasanya Fatimah adalah keluarga Nabi yang pertama kali akan menyusul beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau pun gembira. Kenapa? Karena kalau sudah ditinggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling dicintainya, maka ya keinginannya untuk segera menyusul, dan yang paling cepat menyusul Nabi dari keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam adalah Fatimah ini. Berapa jaraknya antara wafatnya Nabi dengan wafatnya Fatimah? Abdussalam. Sekitar 6 bulan. Dan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam akhwani fillah terjaga hanya dari jalan ini saja, yaitu dari jalan Fatimah radhiyallahu anha.
dan beliau satu-satunya putri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang wafat setelah wafatnya Nabi. Adapun yang lainnya wafatnya sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Qala man hiya a'lamun nisa? Siapa itu wanita yang paling berilmu? Wal jawab Aisyah radhiyallahu anha. Dan ini cukup untuk menunjukkan keutamaan beliau, ikhwan, karena ilmu adalah kriteria pengutamaan seseorang atas yang lainnya yang paling jelas. Qala Az-Zahabi rahimahullahu taala fi Siyar. Wa qala Az-Zuhri Lau jumi'a ilmu Aisyah ila ilmi jami'in nisa'i lakana ilmu Aisyah afdal. Imam Az-Zuhri mengatakan seandainya dikumpulkan ilmu Aisyah dengan ilmu keseluruhan para wanita, maka ilmu Aisyah radhiyallahu anha itu lebih utama. Jadi semua para wanita dikumpulkan ilmunya, kemudian dibandingkan dengan ilmu Aisyah, maka ilmu Aisyah lebih utama. Faqala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah anha, yaitu Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan tentang Aisyah fit Taqrib bit Tahdhib, berhubungan dengan biografi Aisyah radhiyallahu anha, afqahun nisa'i 'alal itlaq. Beliau adalah wanita yang paling faqih secara mutlak. Tidak ada yang lebih faqih daripada beliau, baik itu nisa sahabat apalagi nisa para wanita yang datang belakangan. Dan itu juga salah satu hikmah wanifillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi beliau dalam kondisi masih sangat belia. Sehingga dengan kecerdasannya mampu menyerap apa-apa yang dilaluinya bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang didengarnya, yang dibimbingkan. Sehingga setelah itu juga hidup dalam jangka waktu yang lama untuk menyebarkan ilmu yang diambil dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masih berhubungan dengan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertanyaan berikutnya, man hiya awwalun nisa'i islaman? Siapa itu wanita pertama kali yang masuk ke dalam Islam? Apa i'rab islaman? Indak Maulana? Nah, i'rabnya sebagai tamyiz. Nah, diingat-ingat, awwalun nasi, wanita yang pertama kali. Apanya? Islaman, keislamannya. Nah, jadi kalau isim mansub jatuh setelah isim tafdhil, maka dia sebagai tamyiz. Wal jawab Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Ini jelas. Lima ja'a an Muhammad bin Ka'ab, inna awwala man aslama min hadhihi al-ummati bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Khadijah. Kata Muhammad bin Ka'ab, sungguhnya orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan umat ini, min hadhil ummah, untuk mengeluarkan umat-umat sebelumnya. Kenapa? Karena keseluruhan agama para anbiya wa rasul adalah Islam, ya kawan. Nah, Islam secara umum. Adapun yang masuk Islam pertama kali dari kalangan umat ini, beriman terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah Khadijah. Nah, di awal pertama kali turun wahyu, beliau yang mengokohkan Nabi dan meyakinkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa awwalu rajulaini aslama
Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu wa Ali radhiyallahu anhu. Dan awal dari dua orang laki-laki yang masuk ke dalam Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq dan Ali. Jadi dari kalangan laki-laki yang paling pertama kali Abu Bakar dan Ali. Cuman Ali saat itu masih belia, masih kecil. Wa inna Abu Bakrin awwalu man adhara islamah. Dan sungguhnya Abu Bakar adalah orang yang pertama kali menampakkan keislamannya. Nah, ini tafsir yang bagus, Afwan. Adapun yang masuk Islam pertama kali, iman terhadap Rasul pertama kali ya siapa? Khadijah, karena beliau yang pertama kali mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wahyu yang diturunkan. Dan Abu Bakar adalah yang pertama kali menunjukkan keislaman. Sebab Khadijah wanita keadaannya tersembunyi. Dan Abu Bakar saat itu laki-laki yang pertama kali masuk Islam, juga beliau seorang yang terkemuka di kalangan Quraisy. Sehingga ketika ada yang mau menyakiti, di sana ada yang membela. Oleh karena itulah Abu Bakar berani untuk menunjukkan keislamannya, apalagi beliau termasuk orang yang menanam budi yang baik di kalangan Quraisy. Dan orang-orang jahiliyah, ikhwani fillah, walaupun mereka berada di atas kesyirikan, tapi pada sifat-sifat ini, sebagian mereka betul-betul menjaga dari sifat dusta, menjaga dari sifat khianah, menjaga dari sifat adamus syukur. Sebagian kalau sudah pernah ditolong, mesti mereka akan membantu menolong. Walaupun terjadi perbedaan keyakinan. Ini salah satu sifat-sifat mendasar pada orang-orang jahiliyah. Dari adab yang bagus. Tapi semua itu, ikhwan, tidak bernilai tatkala mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman syahidnya di sini orang jahiliyah saja menjaga adab-adab itu. Dari sisi amanah, sisi kesyukuran, sisi membalas kebaikan, sisi kejujuran dan seterusnya. Maka ahlul Islam, orang-orang yang memeluk Islam, apalagi orang-orang yang menisbahkan diri kepada sunnah, itu lebih berhak lagi untuk bersifat dengan sifat-sifat yang mulia, dengan akhlak-akhlak yang terpuji. Nasallallahu azza wa jalla at-taufiq lima yuhibbuhu wa yardah. Walhamdulillahirabbil alamin.